Tema besar kita melangkah dengan iman. Dan hari ini ya kita renungkan satu bagian dari Injil Lukas ini, yaitu iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua rindu punya iman, dan iman itu membawa kita sampai ke surga. Iman yang membawa kita sampai kita menerima keselamatan yang Tuhan kerjakan, Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ada seorang teolog, Louis Berkhof, dia bilang begini, dalam kekristenan itu ada 4 jenis iman. Ada berapa jenis? Ada 4 jenis iman. Iman yang pertama itu dia bilang iman historis. Yang kedua itu dia bilang iman sementara. Ketiga jenis yaitu iman mujizat. Dan yang keempat, iman yang menyelamatkan. Semua nama sama, iman. Tetapi dari 4 jenis iman ini, Bapak Ibu Saudara, 3 jenis yang lain itu tidak bisa membawa kita sampai ke surga. Hanya satu iman yang bisa bawa kita sampai ke surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, iman historis artinya bahwa iman karena keturunan. Seorang percaya kepada Yesus karena memang bapak mamanya itu orang Kristen. Karena memang tete neneknya itu orang Kristen. Dia lahir di dalam keluarga Kristen, sehingga dia hari ini menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara ingat bahwa agama tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Dan iman historis ini pasti iman yang tidak menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara masuk ke surga itu tidak bisa nebeng-nebeng. Saya bapak, saya mama percaya, jadi saya tete nenek juga dong terima Injil, jadi ya saya pasti juga masuk surga. Minta maaf. Tidak bisa nebeng-nebeng. Kalau bapak mamamu sudah percaya, tete nenek juga sudah percaya, tapi kalau Anda sendiri tidak sungguh-sungguh percaya menerima Yesus, minta maaf. Karena iman itu adalah respon pribadi untuk menerima anugerah karya keselamatan yang Kristus Yesus sudah kerjakan. Dan iman historis ini pasti tidak bawa kita sampai ke surga. Nah, itu sebabnya jangan hanya bangga jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen, apakah iman kita itu benar-benar iman seperti yang Kristus mau, Yesus kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya ya mari kita lihat hidup kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman sementara. Beriman kepada Yesus, tetapi seorang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, tetapi semua hanya untuk ya kepentingan-kepentingan yang sesaat saja. Hanya untuk keperluan yang hanya bersifat fana saja. Tetapi tidak beriman untuk hal-hal yang bersifat kekal. Dan itu bisa kita lihat ketika orang itu ya, dia ketika bergumul kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan. Yang dia minta itu hanya hal-hal semua yang hanya bersifat sementara. Hanya bersifat fana. Dan iman yang sementara ini pasti tidak akan bawa kita sampai ke surga. Bapak Ibu Saudara, lalu yang ketiga itu iman mujizat. Kalau ada mujizat, baru saya percaya kepada Yesus. Saya beriman kepada Yesus. Tapi kalau tidak ada mujizat, tidak terjadi mujizat, saya tidak mau percaya kepada Yesus.
Iman hanya untuk menerima, mendapatkan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan memang di dalam Tuhan itu, ya Tuhan mengerjakan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Hal-hal mujizat itu Tuhan dia spesialis kerjakan itu. Tetapi ketika seorang beriman kepada Yesus hanya untuk mengalami mujizat, mendapatkan mujizat, Bapak Ibu Saudara, itu iman yang tidak akan bawa kita sampai ke surga. Ada seorang pelayan Tuhan, dia berdoa untuk teman hidupnya yang sedang sakit. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi itu bukan sembuh, tetapi malah meninggal. Dipanggil oleh Tuhan. Dan seorang pelayan Tuhan ini dia begitu marah kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi dia, kenapa Tuhan tidak sembuhkan pasangannya? Sehingga ketika orang memuji Tuhan, dia marah, dia bilang jangan puji Tuhan. Kalau orang datang berdoa, dia bilang tidak usah berdoa. Karena dia meragukan akan keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, iman karena mujizat. Kalau ada mujizat baru saya mau percaya beriman kepada Yesus. Nah ini juga iman yang tidak bisa bawa kita sampai ke surga. Bapak Ibu Saudara, dan iman yang terakhir, iman yang menyelamatkan. Ini yang akan kita renungkan hari ini. Dari bagian yang sudah kita baca tadi. Apa itu iman yang menyelamatkan dan bagaimana kita memiliki iman yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita tadi Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ini cerita tentang 10 orang kusta. Cerita ini tidak asing buat kita semua. Sudah biasa dan sering mungkin kita dengar bagian ini. Dan kita mungkin juga sudah tahu alurnya. Ceritanya bahwa ya Tuhan Yesus dalam perjalanan ketemu dengan 10 orang kusta. Semuanya sembuh, tapi satu saja yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan orang ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah hanya sebatas itu? Tidak. Mari kita renungkan bagian ini dan kita lihat aplikasinya dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dalam ayat 11, perhatikan lagi di sana. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Bapak Ibu Saudara, ayat ini punya makna yang begitu dalam. Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Ini satu hal juga yang penting. Secara manusia ini berat. Karena ketika Yesus menuju ke Yerusalem, Yesus tahu bahwa di sana dia akan ditangkap, di sana dia akan disiksa, di sana dia akan dibunuh. Dia mengalami segala hal tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi dalam ayat 11 ini dikatakan bahwa dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus belok. Yesus melewati jalan yang tidak biasanya, jalan yang lain. Dan Yesus menuju ke perbatasan antara Samaria dan Galilea. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam berapa tafsiran itu bahwa ini perjalanan yang tidak biasa. Biasanya itu orang mungkin lewat jalan besar itu dan jalan yang sering orang lewat. Tapi ini dia ambil jalan lain, jalan pintas. Dan Bapak Ibu Saudara, daerah perbatasan ini daerah yang khusus. Dibuat untuk taruh orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang mereka yang sedang mengalami sakit kusta.
Dan mereka ditaruh di pinggiran, di perbatasan. Mereka taruh di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka sakit kusta. Kalau konteks hari ini, ya orang sakit kusta itu ada obat. Ikut program dan bisa sembuh. Tapi pada zaman itu, orang sakit kusta itu sesuatu hal yang, ya ini suatu hukuman daripada Tuhan Allah. Orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, sehingga Tuhan menghukum dia. Dan dia mengalami sakit kusta. Orang-orang ini dianggap terkutuk, dihukum oleh Tuhan. Sehingga mereka diasingkan, tinggal di daerah pinggiran. Tinggal di daerah perbatasan antara Samaria dan Galilea. Perbatasan antara Samaria dan Galilea. Berarti di sana itu mungkin ada orang-orang Samaria di sana, tapi boleh jadi juga mungkin ada orang-orang Yahudi di sana. Ada penduduk Galilea juga ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang-orang yang ada di sana, yang tinggal di sana, dikucilkan di sana, mereka ada dalam keadaan terasing. Mereka ada di dalam penderitaan dan mereka tidak punya harapan lagi untuk apakah mereka bisa sembuh atau tidak. Dan ketika mereka tinggal di sana, mereka hanya tunggu saja kapan waktu mereka dipanggil oleh Tuhan. Situasi yang dialami oleh orang kusta, Bapak Ibu Saudara, ini memang kita lihat bahwa sudah dibuat batas. Dan mereka yang ada di sana, keluarga pun sekalipun tidak pernah lagi pergi lihat mereka. Entah mereka mau jadi seperti apa, ya sudah. Karena ya memang mereka dianggap mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang di satu sisi kita lihat, itu kan orang kusta. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, gambaran daripada orang kusta ini, yang ada di perbatasan ini gambaran daripada kita sebagai orang-orang berdosa. Situasi yang dialami oleh para orang kusta di perbatasan itu, Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan situasi kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Alkitab katakan bahwa ya upah dosa ialah maut. Tapi jangan lupa bahwa di dalam keadaan berdosa itu juga kita ada di dalam penderitaan. Dosa dan penderitaan itu satu paket. Di mana ada dosa tumbuh dan subur di sana. Di sana juga ada penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, oleh karena itu situasi manusia daripada ya gambaran orang-orang kusta ini. Orang-orang yang sudah melakukan dosa. Yang sudah jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Tinggal di dalam penderitaan. Tidak punya pengharapan. Ada dalam keadaan yang suram. Dan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Nah, itu gambaran orang-orang yang ada di dalam keadaan berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka ini terpisah daripada orang-orang yang lain. Terpisah daripada keluarga mereka, sahabat mereka, kawan teman mereka. Mereka terpisahkan. Dan perhatikan bahwa rupanya Yesus juga dia pergi ke sana. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus sengaja untuk lewat ke sana. Dan di dalam perjalanannya itu, Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, kenapa Yesus ke sana? Emangnya Yesus mau buat apa di sana? Nah, rupanya menarik. Yesus sengaja lewat sana karena ada orang-orang yang membutuhkan Yesus di sana. Ada orang-orang yang membutuhkan keselamatan di sana. Ada orang-orang yang merindukan jamahan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya Yesus belok ke sana.
Yesus di dalam belas kasihannya yang besar, dia rindu juga untuk menyelamatkan mereka. Dan perhatikan bahwa belas kasihan Tuhan yang memungkinkan manusia bisa diselamatkan. Hanya karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Bukan karena Yesus tertarik dengan rupa kita, tertarik dengan prestasi kita, tertarik dengan semua kelebihan kita, tidak. Karena kesetiaan manusia itu, semua pencapaian kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tuhan Allah tidak, ya, dia berpaling, dia tidak mau lihat manusia yang ada dalam keadaan berdosa. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam belas kasihan Tuhan yang besar, dia mau datang pergi kepada orang-orang kusta itu. Dan tidak hanya belas kasihan Yesus itu muncul di bagian ini, tidak. Kalau kita lihat, kenapa Yesus harus tinggalkan sorga yang mulia? Dia datang ke dalam dunia, datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Karena memang belas kasihannya bagi kita. Tadi lagu penyembahan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Nah, hanya karena kasih Allah, hanya karena belas kasihan Tuhan, dia mau untuk datang dan menyelamatkan kita. Supaya kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita yang hidup tanpa pengharapan, kita dapat beroleh keselamatan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dan lewat kebenaran ini kita juga lihat bahwa seharusnya hidup kita senantiasa melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Karena hanya karena belas kasihan Tuhan, kita boleh diterima, kita boleh diangkat, kita boleh dipulihkan, beroleh pengampunan, penebusan yang cuma-cuma, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita dapat menjadi umat ketebusannya, menjadi orang-orang pilihannya. Dan itu harusnya menggetarkan hati kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Menggetarkan kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian ini kita lihat bahwa belas kasihan Tuhan itu mendahului iman yang menyelamatkan. Yesus sendiri yang punya inisiatif untuk datang mencari mereka dan untuk mendatangi mereka, untuk menolong mereka, mengangkat mereka dan menyelamatkan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya karena belas kasihan Tuhan itu mengawali daripada iman yang menyelamatkan. Kita lihat bahwa 10 orang kusta yang ada. Lewat Yesus yang mampir di sana, Yesus tiba di sana. Awal mula bagaimana seorang ini. Dia punya iman yang menyelamatkan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Bukan hanya iman yang historis, bukan hanya iman yang sementara, bukan hanya karena iman yang hanya karena mujizat, tidak. Tetapi lihat bahwa satu orang ini, dia benar-benar memiliki iman yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagian ini juga mengingatkan kita bahwa kita yang telah diselamatkan juga oleh Tuhan. Di luar sana ada banyak orang yang belum percaya, banyak orang yang masih ada di dalam dosa, ada di dalam kegelapan. Tuhan mau supaya kita juga menjadi agen-agen untuk menyatakan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-13, ketika ia masuki desa, datanglah mereka tinggal jauh, 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka minta supaya Yesus kalau bisa mereka sembuh. Mereka berteriak,
memohon belas kasihan Yesus. Berteriak supaya ya Yesus memberi perhatian kepada mereka. Dan dalam ayatnya yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Waktu mereka bilang, kasihanilah kami. Sebenarnya itu mereka bilang, aduh Yesus, kalau bisa kau sembuhkan. Yesus tidak bilang begini, oke hari ini juga langsung sembuh. Tidak. Tapi Yesus justru memberi perintah kepada mereka. Yesus justru menyuruh mereka, perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Imamat 13, Imamat 14 itu ada satu aturan bahwa orang yang kena sakit kusta dan yang berhak menyatakan bahwa mereka sudah sembuh atau belum itu seorang imam. Dan kalau mereka sudah sembuh, mereka harus persembahkan korban kepada Tuhan Allah. Jadi dalam bagian ini Yesus bilang pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Dan dalam keadaan itu mereka ini belum sembuh. Mereka masih mengalami sakit. Tetapi Yesus suruh memberi perintah lagi, pergi perlihatkan dirimu. Kalau mereka mau pikir-pikir, aduh, bagaimana mau pergi belum sembuh baru? Tapi Alkitab catat di sini bahwa mereka mendengar perintah Yesus. Mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan. Firman yang Yesus sampaikan. Pergi, perlihatkan dirimu. Rupanya mereka taat melakukan itu. Dan ayat 14 bagian B itu. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Belum sampai kepada imam. Masih di pertengahan jalan. Alkitab katakan bahwa mereka mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Mereka menjadi tahir. Perhatikan bahwa bukan hanya mereka ini sembuh. Tetapi Alkitab katakan bahwa mereka menjadi tahir. Tahir itu artinya bahwa ya itu normal kembali. Kalau tadinya itu mungkin mereka sakit kusta, ini kan dia menjalar ya. Lalu dia makan semua anggota tubuh yang ada. Mungkin ya tangan sudah putuslah, hidung, telinga, dan lain sebagainya sudah dimakan oleh ya kusta itu. Tetapi lihat bahwa mereka di tengah jalan menjadi tahir. Semua yang tadi rusak itu, yang tadi rusak semua normal kembali. Dan ini suatu hal mujizat yang luar biasa yang Yesus kerjakan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, memang mereka datang kepada alamat yang tepat. Mereka minta kepada Yesus Kristus sendiri, yang adalah Tuhan, yang adalah tabib, yang adalah sumber segala berkat. Dan dalam perjalanan itu menjadi tahir. Lihat bahwa memang apa yang mereka buat ini sudah pas. Tetapi rupanya ada yang membuat mereka tidak pas. Setelah mereka mengalami mujizat itu, setelah mereka disembuhkan, mereka menjadi tahir. Lihat bahwa seorang dari antara mereka itu langsung berbalik. Waktu dia lihat bahwa dia sudah sembuh, yang muncul di pikirannya adalah saya harus pergi berterima kasih kepada Yesus. Dia tidak lagi bilang, aduh saya pergi ke sujud imam dulu kah? Tidak. Karena dia tahu bahwa pengakuan daripada Yesus itu lebih besar daripada pengakuan para imam yang ada. Dia pergi kepada Yesus, dia datang kepada Yesus dengan tujuan apa? Hanya mau mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih atas mujizat kesembuhan yang sudah dia terima. Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatikan bahwa waktu orang itu tiba kembali kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, kepada orang itu, weh, tadi 10 orang baru, yang 9 lain di mana? Kenapa hanya 1 orang saja? Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa waktu Yesus menyembuhkan mereka semua, Yesus tahu apa yang mereka alami. Yesus menjawab
kebutuhan mereka. Yesus menjawab permohonan mereka. Dan Yesus memberikan jawaban yang lebih daripada yang bisa mereka bayangkan. Tidak hanya sembuh, tapi menjadi tahir. Tetapi lihat bahwa Yesus kaget karena hanya satu orang saja yang kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus di sini kita lihat bahwa ya inilah tujuan daripada masing-masing orang yang datang kepada Yesus, yang memohon belas kasihan Yesus. Disinilah kita bisa lihat tujuan mereka. Sebenarnya mereka perlu Yesus itu hanya perlu untuk mengalami mujizat. Mereka perlu Yesus itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Mereka mencari Yesus hanya untuk tujuan-tujuan mereka saja. Tetapi setelah mereka menerima apa yang menjadi pergumulan mereka, mereka menerima jawaban yang daripada Tuhan Allah. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Yesus. Dan ini adalah gambaran daripada kita juga hari ini. Waktu kita mengalami berbagai tantangan, kesulitan, pergumulan, bukankah kita juga sungguh-sungguh fokus mengarahkan hidup kita untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa bergumul sungguh-sungguh supaya kita sembuh, supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan kita. Tetapi lihat bahwa ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, ketika Tuhan sudah memulihkan kita, kita bukan lagi datang kepada Tuhan, datang untuk berterima kasih, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, tidak ada. Tetapi lihat bahwa semua pergi. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi kembali lagi kepada kehidupan mereka, kembali kepada komunitas mereka, keluarga mereka, kepada aktivitas, rencana, dan tujuan mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu kita belum ada pekerjaan, kita berdoa, Tuhan kasih saya pekerjaan. Waktu kita belum ada jabatan, Tuhan kasih saya jabatan. Waktu kita tidak ada apa-apa, Tuhan bilang, Tuhan kasih saya sesuatu. Dan ketika Tuhan sudah mengerjakannya itu, ketika Tuhan sudah mengaruniakan itu, lihat bahwa 9 orang ini, mereka justru pergi meninggalkan Yesus. Mereka justru pergi menjauh daripada Yesus. Berbeda dengan orang satu ini. Dan orang ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan bahwa ini siapakah orang asing ini? Dia bukan umat Tuhan. Dia bukan orang pilihan Tuhan, tidak. Orang asing. Tetapi justru orang asing inilah yang dipuji oleh Yesus. Dan Yesus memberikan memberikan pujian kepada orang ini. Dan perhatikan bahwa kenapa Yesus puji dia. Karena waktu dia kembali itu, perhatikan dalam ayatnya yang ke-15. Seorang dari mereka melihatlah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Oh, tidak tanggung-tanggung dia memuliakan Allah. Tidak tanggung-tanggung dia memuji-muji dan menyembah Tuhan. Dikatakan bahwa dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur. Tersungkur artinya bahwa dia merendahkan diri. Karena dia mengaku bahwa Yesus itulah satu-satunya yang tertinggi di dalam hidupnya. Yang yang dia hormati, yang dia muliakan. Dia tersungkur dan orang kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang, di manakah 9 orang itu? 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat bahwa tujuan mereka itu hanya untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Tujuan mereka hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat mereka saja.
Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yesus sampai heran. Kok bisa ya? Baru ini 9 hanya 9:1. Ini minor sekali. Sedangkan yang mayoritas itu kemana? Hanya satu orang. Secara jumlah Bapak Ibu Saudara, memang hanya sedikit. Tetapi secara kualitas di hadapan Tuhan Allah, Yesus bangga, Yesus puji, dan Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus kasih satu konfirmasi kepada orang ini. Dan orang ini dia punya prioritas, dia punya pengakuan, itu jelas. Dia sadar siapakah dirinya. Dia sadar kalau semua yang dia bisa alami, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dia memuji, memuliakan Tuhan Allah. Nah, seharusnya kita lihat bahwa dari bagian ini, seharusnya bahwa orang yang sudah mengalami mujizat, orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, orang itu harusnya melayani Tuhan. Harus apa? Harus melayani Tuhan. Sudah alami, sudah lihat, sudah terbukti. Lalu terus selanjutnya bagaimana? Jangan seperti 9 orang itu. Justru semakin sudah mereka alami, mereka justru pergi menjauh. Mereka hilang dan lenyap. Tidak tahu keberadaan mereka. Telepon-telepon tidak diangkat. Tanya kabar tidak ada balasan. Ada kesempatan melayani, kita kasih kesempatan melayani. Bilang, aduh minta maaf, saya sekarang sibuk. Minta maaf karena banyak urusan. Minta maaf karena ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang kusta ini jadi teladan buat kita. Bahwa setelah kita mengalami mujizat, mengalami kuasa, kebaikan, pertolongan Tuhan, kita pun harus kembali dan memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, orang ini dia tidak tanggung-tanggung. Dia mengekspresikan sukacita yang dia alami. Dia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang teratas dalam kehidupannya. Dia tersungkur, dia merendahkan dirinya. Bukan siapa-siapa saya Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dia mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Nah, harusnya bagian ini pun menjadi teladan bagi kita. Dan di dalam ayatnya yang ke 19 itu, nah ini berkat yang dia terima. Orang yang sudah mengalami mujizat dan kembali meresponi kasih kebaikan kuasa Tuhan. Lihat bahwa orang ini, dia mengalami berkat Tuhan. Kalau bisa dibilang, ya ini berkat yang double. Berkat yang dia dapat ganda. Double portion. Dia terima berkat yang ganda. Yesus dia bilang, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia menerima berkat kesembuhan. Dan juga dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini juga bicara tentang kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, harusnya kita pun ya punya belas kasihan Tuhan. Kita melihat orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan. Yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita juga berdoa supaya Tuhan pakai kita untuk menyatakan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang terhilang. Dan ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kita yang sudah mengalami kasih kebaikan kuasa Tuhan. Nah, kita juga harus melayani Tuhan. Jangan hanya berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, saya berjanji saya akan melayani Tuhan.
Tuhan kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya. Janji terus. Hambur janji ya. Biasa bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak ini janji terus. Terus saya janji. Nah, tapi kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu juga yang menjadi komitmen kita untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan mari kita yang sudah mengalami semua kebaikan Tuhan, mari tetap memuliakan Tuhan, tetap setia, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan mau kehendaki, supaya hidup kita ini senantiasa memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan hanya karena ada udang di atas bakwan. Jangan hanya karena kita mau satu hal yang dari Tuhan. Setelah itu kita pergi meninggalkan Yesus. Dan hari ini kita lihat banyak orang demikian. Banyak orang juga yang hari ini ya sudah meninggalkan Yesus. Apakah Yesus marah? Yesus sedih? Yesus bilang tidak apa, pergi sudah. Semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin jauh dari Tuhan, justru kita menjadi sasaran empuk daripada si jahat untuk terus menyeret kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Jangan sampai berkat yang sudah Tuhan kasih bukan lagi untuk menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan, tetapi berkat itu justru menjadi kutuk dalam hidup kita dan dipakai oleh si jahat untuk menjerumuskan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam momen Paskah ini, mari momen masa raya Advent ini, mengingat menuju kepada hari kematian Yesus Kristus. Lihat bahwa Yesus sesuai dengan panggilannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dan inilah yang menjadi tujuan daripada panggilan Tuhan bagi kita semua. Untuk menjadi alat keselamatan. Supaya banyak orang dari segala suku, kaum, bahasa, mereka juga boleh memiliki iman yang menyelamatkan. Iman karena percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita.